Puji Tuhan, selamat malam buat kita semuanya. Selamat ketemu lagi dalam acara Baku Dapat Tahu Remboken dengan topik Pray for Remboken. Kita mendoakan sama-sama Remboken agar supaya negeri yang kita cintai Remboken semakin diberkati Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita memulai acara kita angkat lagu yang berkata, sebelum kita menyanyi, saya mengundang Bapak Pendeta Denny Kusoy untuk pimpin doa pembukaan dulu. Silakan. Oh, baik. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita bersyukur mengawali ibadah Zoom kita pada malam hari ini. Bapak, terima kasih kebaikan Tuhan kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami percaya bahwa kehidupan kami, keberadaan kami saat ini, termasuk kami yang bisa join dan boleh menikmati ibadah melalui streaming, Facebook, ataupun online lainnya, kami mau bersyukur Tuhan, menyerahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Kami yang join maupun yang menikmati, sama-sama boleh menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan dari puji-pujian, berkat Tuhan dari firman Tuhan, yang akan kami sama-sama juga dengarkan dan renungkan. Roh Kudus tolong kami semua, kiranya apapun yang kami kerjakan, dalam ibadah Zoom kami pada malam hari ini, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus, nama yang kudus, nama yang ajaib, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat doanya. Kita angkat lagu yang berkata bukan dengan kekuatan kita bisa berjalan, kita bisa melakukan apapun juga, tapi semuanya karena pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku hidupku tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
kekuatan, harapan dalam kehidupan kita melewati apapun yang Tuhan izinkan. Tetap berharap kepada Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara, bahkan kita akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Ada Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu yang berkata, besarkan nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dengan pujian penyembahan kita. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira, oh glory. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira, oh glory. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, oh glory. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, amin. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira, oh glory. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan Tuhan yang ajaib, yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, oh glory. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, oh glory. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwa kita sudah ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita nggak usah takut. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan menyediakan melebihi yang kita butuhkan. Kata firman Tuhan. Makanya tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Oh Yesus, anak domba Allah, juru selamat Tuhan manusia. Yesus, tabib yang
ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Oh Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Kalau kita saat ini mengalami sakit, yakin dan percaya, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengundang Yesus dalam kehidupan kita, dalam hati kita, Dia pasti menyembuhkan kita. Dia pasti menguduskan kehidupan kita, membenarkan kita, dan kita akan melihat bersama dengan Tuhan hal-hal yang luar biasa akan selalu kita alami, bahkan kita menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terpuji-puji nama Tuhan. Kita angkat lagu yang berkata, inilah kerinduan kita. Kita memberikan hati kita, kehidupan kita semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu.
Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Saya persilakan Pendeta Deni Kusai berdoa untuk masuk ke Deni Tinggo Boy. Ya, masih mute. Doa apa nih? Doa memasuki firman Tuhan. Oh iya. Ya. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, di mana kami sudah terkumpul secara virtual dalam Zoom meeting ini Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini, dan kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, saatnya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan secara manusia, bukan dengan pengalaman secara manusia, bukan dengan pengetahuan secara manusia, hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah dengan kuasa, dengan pengurapan, dengan pewahyuan dari Tuhan, firman boleh disampaikan Tuhan. Dan kami semua yang mendengar firman Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami juga, Engkau juga menolong kami, sehingga kami akan memahami firman-Mu, kami akan mengerti firman-Mu secara ilahi, seperti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman Allah, dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Andri Montolalu untuk membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bakudapa ya dengan orang-orang Remboken ya. Yang ada di Remboken dan yang ada di luar daerah, bahkan sampai di luar negeri. Ya, malam hari ini kita bisa bertemu dan saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani ya Tuhan lewat firman-Nya. Terima kasih kepada pimpinan BDTR juga yang sudah percayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, patuari ya Pekasaan Remboken, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat ini sudah banyak kali orang dengar. Mungkin ada yang sehafal tanpa lihat di Alkitab barangkali, so bisa sebutkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca, kita sudah dengar bersama-sama pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, yang diberkati oleh Tuhan atau Remboken, di mana ayat yang kita sudah baca ini berbicara tentang kasih Tuhan yang besar, ya, kasih Tuhan yang besar. Luar biasa kalau memang kasih Tuhan yang besar ini benar-benar dia menyentuh hati kita, ya. Artinya bukan hanya sekedar orang so hafal
so tahu, selalu dibaca-baca, tetapi terkadang ada orang-orang yang dikatakan percaya yang mengasihi Tuhan, tetapi mereka hanya sampai dibaca, hafal, tetapi tidak sampai menikmati sentuhan kasih daripada Tuhan. Nah, kasih Allah yang besar ini dapat kita lihat itu bisa terwujud lewat kasih pelayanan Tuhan melalui pelayanan Yesus Kristus selama dia melayani umat-umat manusia selama Yesus ada di muka bumi ini. Nah, kasih Allah yang besar ini itulah tentunya yang pertama itulah dia mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kita orang berdosa, banyak pelanggaran, banyak kesalahan kepada Tuhan. Tetapi karena kasih yang besar, dia mengampuni salah dan dosa-dosa kita. Kemudian juga bukan hanya sampai mengampuni dosa kita, tetapi ketika Yesus melayani, dia memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit yang selama Yesus layani. Pada waktu Yesus bekerja melayani di muka bumi ini. Orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Yesus. Itulah kasih yang sangat besar yang Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan kepada kita orang yang menanggapi kasih Tuhan yang besar. Kemudian juga selain dia menyembuhkan, dia memberikan ya makanan-makanan rohani dan dia dapat memberikan makanan-makanan jasmani bagi orang-orang yang dilayani oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, patuari-patuari yang ada di Remboken, di luar Remboken, luar daerah, ketika Yesus selesai dalam tugas kerja atau pelayanannya selama dia di muka bumi ini, mandat ini dia berikan kepada kita, ya, kepada kita semua yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika kita menanggapi, ketika kita menikmati kasih Tuhan ini yang Tuhan sudah beri kepada kita, otomatis di dalam pelayanan kita menghadapi ya banyak mujizat, ya. Banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan lewat pelayanan kita yang ada. Karena apa? Kasih Tuhan itu sudah ada, sudah diberikan kepada kita melalui kuasa daripada Tuhan, melalui pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita melayani dengan kasih, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi nyatalah kasih Tuhan yang luar biasa yang kita sudah nikmati, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya itu. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan Tuhan mengasihi isi dunia. Jadi semua orang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan mengasihi isi dunia. Kasih Allah yang besar, dia mengasihi isi dunia ini. Ya, bicara tentang dunia ini sebenarnya adalah bicara tentang kosmos. Nah, kosmos ini sebenarnya adalah sistem hidup manusia yang menentang kehendak Allah. Menentang maksud dan rencana Allah di dalam kehidupan atau tujuan Allah kepada manusia. Jadi manusia itu mereka berdosa, mereka melakukan banyak kesalahan. Tapi karena dengan kasih daripada Tuhan yang luar biasa, ya, orang yang hidup sesuai dengan kemauan mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, tetapi pada akhirnya setelah mereka disentuh dengan kasih Tuhan, maka mereka berubah. Saya bisa saksikan waktu tempo dulu, ya, waktu tempo dulu. Orang-orang Remboken, ya. Tempo dulu waktu saya masih di Remboken. Ini manusia lama dulu, ya. Saya tidak lupa di Remboken dulu. Orang-orang Remboken banyak yang melakukan dosa
banyak yang melakukan kejahatan, ya, banyak yang papan curi, banyak yang papan dusta, banyak yang ya berzina, bahkan banyak yang masih menyembah berhala. Nah, itu sistem hidup manusia yang menentang Tuhan. Itu di Remboken tempo dulu. Saya masih ingat, pernah saya ke Remboken dulu, ya kebetulan saya orang Kaima. Saya ke Remboken, mandi di Kering, ya. Semua tahu barangkali tempat mandi di Kering. Waktu saya ini ya 20 tahun yang lalu barangkali atau lebih, ya. Keluar dari, bukan cuma 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, ya. Saya keluar dari Kering habis mandi, langsung dapat pukulan. Nggak tahu mereka pukul saya. Saya langsung keluar dari Kering, pulang, nggak balas, ya itu. Ini orang-orang leleko, saudara. Tahun-tahun lalu juga saya biasa kalau masuk di Remboken berapa kali dorang halangi, dorang hadang, ya. Nah, Remboken bilang dorang dolah, ya. Dorang dolah kok bilang tambah akang ini Remboken dulu. Kalau bawa kendaraan jangan cuma doi minyak, ya. Mesti tadi akan doi di laci sebab doranja dola-dola, ya. Banyak kali di dekat-dekat Kering itu, ya. Tapi ini tempo dulu. Luar biasa Remboken sekarang. Kita bersyukur karena sentuhan kasih daripada Tuhan, ya. Remboken sekarang sudah berubah. Luar biasa paradigma mereka berubah, ya. Mereka banyak yang sudah disentuh oleh kasih Tuhan, ya. Remboken sangat berubah. Saya bersyukur luar biasa. Karena memang Remboken sekarang hebat perkembangan pelayanan yang ada di sana. Saya pikir-pikir, saya hitung-hitung Remboken sekarang paling kurang gereja ada 50, ya. Kurang lebih 50 gereja Remboken. Kaima saja ada 7 gereja, 8 yang masjid, ya. Remboken itu banyak, Lelekot 6 atau 7 gereja, saya tidak salah. Nah, bayangkan kalau ada 50 gereja, berarti 50 pendeta kan? 50 pendeta itu kalau ada DP staff satu orang 100 pelayan, saudara, ya. Luar biasa Remboken. Makanya ya Remboken itu cepat sekali dimenangkan. Ya, penduduk yang hanya barangkali 15.000, pelayan ada kurang lebih 100. Nah, luar biasa kan. Tempo dulu Remboken orang-orang ya misionaris yang datang. Ya, tempo dulu. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, Belanda, ya, dari Korea, datang pelayanan. Tapi sekarang luar biasa Remboken. Remboken bukan lagi orang-orang yang luar datang, tapi Remboken selain pendeta-pendeta yang melayani sekarang di Remboken ini, ada juga misionaris orang Remboken yang suka keluar. Ini luar biasa. Jadi Remboken sekarang bukan pendeta-pendeta yang luar datang, tetapi mereka yang keluar sekarang. Luar biasa. Ada banyak pendeta-pendeta sekarang yang ada di luar daerah, ya, seperti ya pendeta Denny Tinggogoy, ya, di Jambi luar biasa. Pendeta-pendeta yang lain juga banyak sampai ke luar negeri, ya, sampai ke luar negeri. Tempo dulu luar negeri dia datang, sekarang orang-orang Remboken ke luar negeri. Ini dahsyat. Luar biasa karena sentuhan kasih Tuhan kepada orang-orang Remboken. Luar biasa, ya, berkat Tuhan bagi orang-orang Remboken. Ini karena orang petua-tua dulu yang benar-benar melayani dengan tulus dan setia kepada Tuhan. Saya ingat, ya, dulu waktu saya masih kecil, pendeta Senduk, ya, Opak Senduk, dia melayani. Kemudian dia melahirkan, ya, jiwa-jiwa, ada anak, ada cucu yang bisa melayani, ya, anak cucu secara daging, anak cucu secara rohani melayani di luar sekarang, ya. Itu hasil dari Remboken. Seperti Ibu Vera kan, ya, dari Opak Senduk. Saya ingat, saudara, Bapak Ibu, Opak Senduk dulu kalau berkhotbah sampai Mbak Faro, saudara, seperti saya.
sampai Parau dia berkhotbah. Saya masih ingat dengan Oma ya, jalan kaki tempo dulu. Karena sentuhan kasih Tuhan jalan kaki sampai Pulutan, jalan kaki sampai Kasuratan Tampusu. Sekarang, aduh, so ada Oto lagi Marjo, yuk nanti ke belakang. Padahal enggak mau datang. Ini dulu pendeta Tumengkol ya, pendeta tua ya dia Tumengkol, Rembokan dia menangkan ya, ada berapa desa Kaima, Sinuyan, Parepe, Pulutan, Kasuratan, Bapak Yede Tumengkol bersama Ibu melayani ya luar biasa. Ini karena sentuhan kasih daripada Tuhan ya. Sentuhan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka sehingga mereka dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Jadi kita bersyukur Rembokan luar biasa ya. Tambah lagi sekarang ada pimpinan BDTR luar biasa ya. Kita doakan BDTR ini supaya terus dipakai oleh Tuhan. Ya punya visi misi ke depan untuk Rembokan. Supaya Rembokan dimenangkan oleh Tuhan. Ini karena kasih daripada Tuhan ya. Dia mengasihi dunia, mengasihi semua orang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemudian dia memberikan anaknya yang tunggal ya. Anaknya tunggal itu dia mati disalib untuk semua dosa dan salah kita ya. Memberikan anak karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih diberkati oleh Tuhan, orang mau balas dengan apa kasih Tuhan? Hidup kita ini adalah anugerah dan kasih Tuhan. Keselamatan yang Tuhan beri kepada kita itu bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada satu orang pun yang olehnya kita bisa diselamatkan. Selain kasih daripada Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Selain dari kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Selanjutnya dalam ayat ini kita melihat ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih patuari orang Rembokan, marilah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ya, kita diberkati oleh Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan, kita diarahkan oleh Tuhan. Di sini kata percaya ini bicara tentang pisteuo, ya, artinya dia melepaskan. Kita percaya ini peristiwa artinya kita melepaskan semua keegoan kita, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya hidup kita beri, tubuh jiwa roh kita beri, kita percaya kepada Tuhan dan kita hanya tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Itu jelas sekali Bapak Ibu kalau kita melihat ya. Di dalam kitab Yesaya 48 ya, ayat 18 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, ini memperhatikan perintah-perintahku, orang yang percaya kepada Tuhan memperhatikan perintah-perintahku. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Luar biasa. Damai sejahtera yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, anak cucumu seperti detik banyaknya. Dan mereka tidak akan ditiadakan atau dilenyapkan. Inilah berkat Tuhan ya. Inilah luar biasa pembelaan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Ya, bukan hanya kita yang sudah disentuh oleh kasih Tuhan, kita yang melayani Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, tetapi sampai kepada anak cucu kita diberkatilah oleh Tuhan. Luar biasa. Asalkan di sini benar-benar kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memberi hidup sungguh-sungguh kepada yang kita yakini, kepada kita yang percayai. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih diberkati oleh Tuhan. Mari kita bukan hanya sekedar baca ayat ini percaya ya, tetapi kita renungkan ya, apakah kita ini so percaya betul-betul pada Tuhan atau cuma setengah-setengah percaya
Ya, percaya kepada Tuhan sekali lagi, memberi hidup sungguh-sungguh. Ya, menyerahkan semua keakuan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih, yang diberkati oleh Tuhan. Inilah tujuan Tuhan bagi kita umat manusia, ya. Walaupun ada banyak halangan, ada banyak rintangan, ya, untuk menghambati tujuan Tuhan bagi kita, tetapi luar biasa Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan supaya visi misi daripada Tuhan itu terlaksana dengan baik. Artinya kehidupan senang bersama dengan Tuhan itu kita akan nikmati, itu kita akan rasakan. Ya, di sini dikatakan kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup ini sebenarnya kata soe, ya, menunjuk kepada kehidupan rohani. Jadi kehidupan kita, rohani kita diberkatilah oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini tujuan Tuhan. Dan selain itu, Dia memberikan kepada kita selain berkat-berkat rohani, tetapi kita diberikan Tuhan, ya, akan ditambahkan kepada kita vitalitas fisik atau karir kita diberkatilah oleh Tuhan. Ini tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes, ya, 10 ayat 10. Itu jelas sekali. Di sana dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Jadi Tuhan itu memberkati kita, ya, dengan berkat-berkat rohani, dengan vitalitas fisik kita atau karir kita diberkatilah oleh Tuhan. Ketika kita benar-benar menanggapi kasih daripada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita memperoleh satu kehidupan yang kekal, senang bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Ini orang-orang pencuri, ini orang-orang yang berdosa. Ya. Sebenarnya pencuri ini atau orang-orang berdosa, ya, pembunuh dan lain-lain sebagainya, sebenarnya mereka tidak mau melakukan seperti itu. Kadang-kadang mereka melakukan itu, mereka tidak tahu, saudara, mereka tidak sadar. Ini pekerjaan daripada kuasa kegelapan alias setan. Orang-orang rembukan tempo dulu bikin kejahatan. Itu karena pekerjaan kuasa kegelapan, pekerjaan setan, ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena di sana orang-orang muda ada yang suka sekali mau berkelahi. Ya. Ganas sekali orang muda. Sampai dengan orang-orang tua nakal-nakal, saudara. Tempo dulu, ya, maaf, bukan sekarang saya berubah. Tapi tempo dulu, saudara. Setelah saya memperhatikan, saya survei, saya melihat Bapak Ibu Saudara. Ini kenakalan-kenakalan orang-orang muda, kenakalan-kenakalan orang tua itu karena mereka ada pegangan, saudara. Jadi pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Ya, suatu waktu ada keluarga saya, ya, keluarga saya yang baru berumah tangga. Hampir setiap hari ada masalah, hampir setiap hari ada persoalan. Tidak ada ketenangan. Dan Bapak ini dia suka sekali, ya, paling senang sekali kalau lihat ada orang berkelahi, ada orang yang ribut di jalan. Jadi rumah tangganya tidak ada ketenangan. Suatu waktu dia ketemu dengan saya memberi kesaksian, saya memberikan nasihat kepada dia. Akhirnya dia terbuka, Bapak Ibu Saudara. Dia terbuka kepada saya, akhirnya dia menyerahkan kris pusaka yang ada kepada dia. Dia serahkan kepada saya. Saya langsung ambil di rambut tongkor saya ancor de martelu. Itu kris pusaka sampai jadi bulat sampai bola. Kemudian saya cor itu. Saya cor dalam nama Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya
keluarga ini, Bapak ini sampai sekarang rumah tangga rukun, hidup dengan damai. Mulai dari dia lepaskan itu dia pegangan. Itu rembukan dulu banyak sekali orang bilang wewenter ya, opo-opo. Ya, itu ya merusak ya generasi muda. Banyak Bapak Ibu Saudara generasi muda di sana itu mereka panas, ganas karena apa? Karena ada opo-opo. Kalau mereka tidak ada lawan, tidak ada musuh, dorang batamang bakutikan. Ini pekerjaan dari kuasa kegelapan. Ya. Pekerjaan daripada kuasa kegelapan, yaitu kuasa kegelapan. Setan itu dia datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan membinasakan. Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya banyak pengalaman, kalau kesaksian dalam pelayanan saya banyak. Ya. 2 tahun lalu ada satu pemudi. Ya. Ada satu pemudi yang kemasukan ya setan. Keluarganya panggil saya, Pak Pendeta, tolong doakan ini pemudi ya, doakan. Waktu mereka panggil saya, mereka bilang, Pak Pendeta tolong, waduh, napa orang, so 5 ada tahan, tak lempar, ini di jaskop. Nah, orang remboken tuh, tapi so tinggal di Pemaling. Kenapa? Dia jaskop orang serta lempar, so ini boleh paham, luar biasa, so kuat sekali dia. Dia bilang apa Bapak Ibu pada saya? Saya tidak mau keluar. Dia lihat saya, dia bilang saya tidak mau keluar. Saya tengking terus ya Bapak Ibu, saya berdoa, saya mau cari jamaah, dia hanya mau menghindar. Saya doakan dalam namanya keluar setan. Tubuh ini adalah milik Tuhan. Ya. Lalu dia marah, dia bilang cepat lepaskan saya, bawa saya, kembalikan saya. Ya ternyata dia dari Ternate. Ya ada permainan kiriman katanya orang-orang Ternate karena ya diminta untuk nikah dia tidak mau. Saya berdoa terus. Akhirnya Bapak Ibu, orang ini Bapak Ibu kedar. Luar biasa. Waktu saya berdoa terus. Ya saya tidak mau kalah. Sebab saya pikir kuasa Tuhan itu sudah diberikan kepada saya. Ya, saya percaya, saya doakan terus. Sampai saya berkeringat, sampai saya capek, lelah, saya doakan terus, saya usir. Akhirnya dia bilang kita semua pergi. Saya semua keluar, saya bilang keluar saja. Waktu itu keluarganya mau suruh bawa dia, meminta antar ke kampung mereka di sebelah, naik mobil kepada saya. Bapak Ibu, waktu kami antar mobil, dia di belakang saya, dia bilang, Bapak mari saya yang bawa mobil. Dari ini, kenapa di pinggir-pinggir ini banyak saya punya teman-teman. Setelah sampai di persimpangan dia bilang terus saja, enggak usah belok, dia mau saya masuk jurang saya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, akhirnya orang itu dijamah ya dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Akhirnya orang ini dia sadar, setan dia keluar, pemuda ini dia bertobat, terima Tuhan dan sekarang dia sekolah pendeta. Ini karena kasih Tuhan yang luar biasa, yang menyentuh ya hatinya, kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupannya sehingga orang itu ya diselamatkan. Ya, di sini orang yang menerima kasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak binasa kan? Ya, jadi orang ini terhindar dari kebinasan. Itulah firman Tuhan bilang bagi orang yang percaya tidak binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini maksudnya binasa ini Tuhan menghindarkan kita dari api neraka. Menghindarkan kita dari api neraka, ya. Saya dulu waktu sebelum saya jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu, saya sakit, enggak sembuh-sembuh. Sebelum saya sekolah pendeta.
Ya. Kemudian pada waktu itu saya pikir saya sudah mati. Tuhan bawa saya melihat api, lautan api belerang. Kemudian saya pikir, ya sudah, saya sudah meninggal. Tempat saya berarti di sini karena saya banyak dosa, banyak kesalahan. Akhirnya saya sadar, Bapak Ibu. Saya sadar, saya belum mati. Waktu itu saya sakit, ya, nggak sembuh-sembuh. Bapak Ibu, kemudian saya bilang kepada Tuhan, kalau memang Tuhan betul-betul ada, tolong jamah sembuhkan saya. Dan saya akan memberi diri, memberi hidup bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu saya disembuhkan oleh Tuhan, saya langsung ya sekolah pendeta. So tua. Raymond itu kelas 3 SMA, waktu itu saya sekolah pendeta. Kelas 3 SMA, ya Raymond. Saya masuk sekolah pendeta, saya dipanggil oleh Tuhan. Ya, memang saya tidak mau jadi pendeta. Saya tidak mau sama sekali. Tetapi karena sentuhan kasih Tuhan, karena ada rencana dan program Tuhan dalam kehidupan saya, akhirnya saya menyerah. Karena sakit-sakit saya tidak mau sembuh, Bapak Ibu. Sampai 11 dokter. Sampai 11 dokter tidak sembuh. Kalau bilang, Tuhan kalau memang Tuhan ada, coba sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya. Nah, jadi saya terhindar dari apa yang saya lihat, itulah saya sudah pernah melihat lautan api neraka. Luar biasa. Saya tidak mau masuk neraka. Jadi saya langsung bertobat, memberi diri untuk melayani pekerjaan. Di Tuhan, saudara, jika kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita memperoleh satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pakasaan tu remboken ya, pakasaan tu remboken mari torang. Percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini mungkin kalau masih ada yang ya masih ada ikat-ikat yang lengso merah di pinggang, mari orang doakan, undang saya orang bakar itu. Itu bikin rusak rumah tangga, bikin rusak orang hidup ya. Yang belum bertobat sungguh, beri diri kepada Tuhan ya. Saya bersyukur karena rembokan makin hari makin hilang. Itu orang-orang yang seperti itu. Tempo dulu, aduh. Kalau dengar ke sana tuh burung manguni dia menangis, dia bilang, sudah bahaya ini. Ada burung manguni dia menangis. Ya. Kalau kita bilang, sini, aduh tunggu dulu setengah jam dulu berjalan. Tapi sekarang senyandak, ya. Luar biasa. Ya. Rembokan dimenangkan bagi kerajaan surga. Puji Tuhan, luar biasa. Saya tidak panjang lebar malam hari ini. Di waktu setengah jam ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari patuari Remboken, yang ada di Remboken, yang ada di luar daerah bahkan luar negeri. Pesan saya itulah, mai mau kita waya tu Remboken male oleh osan. Ya, tu Remboken male oleh osan. Menjadi itu mengalis itu imuntu itu luar biasa. Ini kan orang Remboken Minahasa itu imuntu itu tombol-tombolan. Itu tombol-tombolan orang tidak kalau mengerti. Asal ya tombol-tombolan orang baku cungkil. Sekarang saya tidak usah tahu. Ya arti tombol-tombolan artinya baku tongka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. See you tomorrow. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa sudah menguatkan kita semua. Haleluya. Menjadi halo. Apa? Halo. Haleluya.
Pendeta Stanley Tulena. Shalom. Terima kasih buat Maaf Bro Stanley, suaranya ke mute. ya. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur. Kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Adri Montolalu yang sudah membagikan firman Tuhan. Saya percaya apa yang sudah disampaikan kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Baiklah, malam hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua sudah di chat ya, ada di dalam, tolong bisa dibacakan ya, untuk mendoakan. Yang pertama Pastor Michael Eka, yang kedua Ibu Deborah, dan yang terakhir untuk mengakhiri nanti Pastor Herli Eka atau Bapak Ketua kita akan berdoa serta mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Pastor Michael Eka akan berdoa pemerintah Kecamatan Remboken, camat, Untua, dan semua aparaturnya, biarlah Tuhan memimpin dan mereka menjalankan tugas-tugas yang diamankan amanatkan kepada mereka. Yang kedua, Pastor Deborah Mamahit, doakan keamanan yang ada di Remboken, khususnya TNI Polri. Doakan juga anak-anak muda yang ada di Remboken, biarlah mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, Pastor Herli Eka atau Bapak Ketua kita akan berdoa untuk gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, supaya ada roh persatuan dan kesatuan, serta doa tutup dan berkat. Silakan yang pertama bisa mendoakan. Ya, kalau Pastor Michael Eka mungkin masih belum tampil. Dan Pastor doakan yang pertama. Biarlah Tuhan memimpin dan menuntun mereka menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Ya, mari kita tutup kami pada malam hari ini tidak sebatas hanya menjadi kata dan kalimat yang tidak ada artinya Tuhan, tapi kami percaya setiap apa yang kami doakan, setiap apa yang kami serukan itu akan diwujudkan secara ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan sebagaimana Elia telah berdoa supaya hujan tidak turun, dan terjadilah hujan tidak turun Tuhan. Dan dia kemudian juga berdoa supaya hujan turun dan hujan turun. Amin. Kami percaya bahwa apa yang kami doakan malam hari ini pasti akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kami satukan hati kami berdoa untuk pemerintah Kecamatan Remboken Tuhan. Mulai dari Bapak Camat, beserta aparatur di kecamatan, juga dengan kuntua-kuntua, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Kami membawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan dengan kuasa dari Tuhan. Kami memberkati mereka dengan kemurahan Tuhan. Kami memberkati mereka dengan hikmat dan daripada dari Tuhan. Dan yang mau ke depannya Remboken akan semakin aman, dan kami percaya dari Remboken akan ada banyak anak-anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami percaya akan kami menyerahkan semua ke dalam. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji
namanya. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, untuk TNI dan Polri, Tuhan Engkau tolong beri keamanan, jaga dan lindungi mereka. Lebih dari itu juga Tuhan, di saat mereka menjalankan tugas mereka, Tuhan tolong beri hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka agar menjalankan tugas mereka dan Tuhan menjadi milik bagian mereka. Dan kami percaya pembelaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati segala tugas dan aktivitas mereka sebagai TNI dan Polri. Tuhan akan menolong mereka ketika percaya Allah turut kerja bersama-sama berhatu TNI Polri yang ada di Rembukan sana. Tuhan jaga dan lindungi mereka agar mereka bisa melakukan tugas aktivitas mereka, tugas-tugas yang sudah diembankan di pundak mereka dengan rasa bertanggung jawab. Dan kami percaya pembelaan Tuhan akan nyata dan berhasil karena Engkau Allah Immanuel akan tetap beserta dengan mereka dalam setiap tugas-tugas aktivitas mereka. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, agar mereka hidup menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kejahatan yang bisa membawa mereka kepada kebinasaan. Tuhan tolong mereka Tuhan, dijauh lain yang tidak menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hindarkan di dalam kehidupan anak-anak muda yang ada di Rembukan, agar mereka boleh kenal Yesus secara pribadi. Mereka boleh tobat dan kepada Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan pribadi, agar anak-anak muda yang ada di Rembukan boleh menjadi berkat dan untuk bisa memberkati teman mereka. Kami percaya Tuhan Engkau mampu menolong mereka, menjauhkan mereka dari hal-hal ini. Karena kami percaya kalau mereka berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, berbuat hal-hal kejahatan, akan menjerumuskan kehidupan mereka. Tetapi hamba-Hamba-Mu Tuhan, kami bersatu hati, kami oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan di dalam mereka. Bahwa Tuhan di keamanan, karena kami percaya Engkau Allah Immanuel tetap beserta dengan Rembukan. Anak-anak muda TNI dan Polri, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati dalam setiap tugas aktivitasnya, agar mereka andalkan Tuhan dalam bekerja, datangkan kebaikan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepada Yesus Kristus. Terima. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Silakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kasih setia-Mu yang Engkau sudah limpahkan kepada kami. Kalau kami sudah boleh beribadah malam hari ini, persekutuan ibadah doa BDTR, kami khusus berdoa buat tanah tercinta kami, tanah kelahiran kami, yaitu negeri. Oke, kayaknya ada gangguan ya. Kita akan
Tuhan, kami menyerahkan biarlah kasih karunia Tuhan akan melimpah bagi Rembokan, sehingga Rembokan tercinta akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, Amin. Amin. Monto lalu mengakhiri dan mendoakan untuk pengurus BDTR akan tadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Apakah untuk biadab? Amin. Terima kasih. Kembali lagi mengucap syukur, banyak terima kasih. Yang pimpinan berkatakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Tolong Tuhan, Engkau mencukupkan, memberkati semuanya. Tolong ya Tuhan. Dalam kehidupan kami semua, dalam acara yang ada. Terima kasih kami bersyukur semua yang sudah ikut bisa berjumpa Tuhan dalam acara-acara yang sudah diatur oleh pengurus yang ada. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus. Mari kita bersama mengangkat kita, kasih karunia pendapat Kristus, persekutuan pengentaran Maranatha, Tuhan Yesus datang. Percaya katakan amin. 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 Ya, puji Tuhan, kita semua yang sudah hadir, yang sudah berdoa, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat bergabung buat Stanley Wawor dari Jember, Del Bilmentut dari Medan. Mungkin ada saksian sedikit dari Stanley Wawor ya. Silakan. Oke, puji Tuhan, shalom semuanya. Suara saya bisa kedengaran? Ya, bisa. Tuhan bisa aku dapat, tetap ada rap-nya juga ya Tuhan, izinkan kita mengalami pandemi supaya semakin merekatkan, semakin mendekatkan kita yang jauhan gitu ya. Puji Tuhan, tadi kita ini dihubungi oleh Ebi Lumentut, Del Lumentut nih, tetangga ini. Cuma sekarang baku jauh karena karena juga panggilan pelayanan. Puji Tuhan. Saya bersyukur saya di Jember, di Jawa Timur khususnya, dari Surabaya itu kurang lebih 5 jam. Saya sudah berkeluarga, saya punya 3 anak dan 1 istri. Bukan 3 istri, 1 anak ya. Puji Tuhan. Dan begitu besar kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dengan implement Pak DLB ini Jawa, so melayani juga, puji Tuhan, padahal sama-sama nakal, sama-sama begal. Tapi puji Tuhan, ya saya puji Tuhan juga di bertobatnya di Jakarta tahun 98 waktu krisis moneter. Di sanalah Tuhan izinkan saya untuk mengalami pertobatan. Dan singkat cerita, itu
kepergian saya ke Jakarta itu ternyata atas izin Tuhan untuk saya melayani Tuhan. Dapat panggilan Tuhan sana, saya bertobat, memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, Tuhan menyertai saya banyak di penjara. Kemudian saya bergerak di pelayanan pemulihan keluarga juga. Saya ada di satu organisasi, kalau Bapak Ibu tahu namanya CMNI, Christian Mission for Indonesia, atau dikenal dengan Pria Sejati. Saya juga dan istri saya ada di Wanita Bijak. Bergerak di pemulihan keluarga, khususnya di anak muda yang men. Kemudian di anak muda. Dan selain itu, saya juga Tuhan percayakan untuk melayani anak-anak di sekolah. Dan ya puji Tuhan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Memang saya tidak di penggembalaan, untuk tidak di penggembalaan, jadi om dan tante-tante semua yang di penggembalaan, kita juga yang di lapangan. Dan ya, semuanya dalam panggilan Apa? intinya kalau bisa melayani sampai hari ini bersyukur. Makanya tadi waktu Ebi kasih link ini kita langsung gabung, ternyata semua habis ternyata ya. Ya tapi puji Tuhan, saya nggak tahu ini setiap hari apa, tapi nanti saya akan berusaha untuk join karena ini untuk orang pe kampung sama-sama toh. Berdoa untuk orang pe kampung yang sama-sama mungkin kurang lebih nggak terlalu berbeda mungkin dengan kita pe zaman dulu banyak bekal lain, itu menjadi beban sebenarnya. Dan banyak pergaulan-pergaulan bebas walaupun ya saya berharap dengan orang baku satu di dalam doa kesatuan tubuh Kristus, tidak memandang dari siapa, cuma orang pedara sama romoken sama-sama juga punya beban buat romoken, terus romoken pun dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya Tuhan izinkan pandemi ini terjadi karena memang Tuhan sengaja mau lockdown gereja supaya Tuhan membebaskan kita untuk melayani, menghancurkan sekat-sekat tembok-tembok yang selama ini dibangun. Nah ini kan menjadi hal yang baik dan saya bersyukur memang saya melihat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi sekarang malah banyak terjadi gerakan doa virtual, gerakan doa keluarga dan banyak hal yang lain. Makanya saya bersyukur. Ada yang tanya cepat atau lambat, lama nggak apa-apa karena ternyata Tuhan belum selesai dengan gerejanya. Walaupun dalam hati ingin cepat, tapi rencana Tuhan belum selesai. Saya percaya inilah waktunya gereja Tuhan bangkit menyatakan kasih Kristus dan wadah ini menjadi pemersatu untuk apalagi saya yang di Jawa, baku dapat ini dengan teman-teman bapak-bapak senior, ibu-ibu senior dalam pelayanan itu menjadi suatu kesenangan saya sendiri. Makanya anak saya tadi tanya siapa? Ini papa saya tamang-tamang yang ada di Remoken. Puji Tuhan, walaupun nggak bapak kenal, mungkin stand itu layanan mungkin ini angkatan di mana ini? Kayaknya seperti kita kenal ini. Ini SMP juga ini. Ya puji Tuhan, intinya puji Tuhan bisa bergabung di wadah ini secara virtual. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat Bapak DLB Lumentut yang memberikan informasi ini. Nggak tahu sudah jalan lama, dia mungkin baru ingat Pak kita, baru dia kasih gabung. Nggak tahu, dia marah Pak kita. Tahu. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati, semangat. Semangat. Terima kasih Pak Wawor. Di Remboken di desa mana ya? Orang semua juga di luar Remboken ini. Talikuran. Ya, kita Leleko. Oh, Leleko. Kita Papa Leleko. Oh. Sekarang kita kasih kesempatan. Anak saudara. Peis kawan. Oh, saudaranya Epis kawan. Kita anak bersaudara itu. Ya, kesempatan buat Pak DLB Lumentut ya. Silakan Pak DLB Lumentut. Oke. Ya, salam dapat dengar. Dapat dengar. Dapat dengar. Oh, ini mantan Cak. Ya, oke ya. Jadi puji Tuhan ya, boleh waktu dapat orang semua, salam baik semua orang Remboken. Salam. Ya, jadi kita DLB Lumentut asli Kodo.
Ya. Oh. Tapi, Stanley ya, Kulenan itu masih kenal, kita kenal dia, nggak tahu dia kenal kita. Kenal, tetap kenal orang satu angkatan di bermain. Tetap kayaknya satu angkatan ini. Kalau kita lekodo masih ingat apa kita Ebi? Oh masih ingat, masih ingat. Mana Pak Mamat tentang Oh ini iya, ini Pak Denny Tanggogo ini sama juga ya Pak Denny Tanggogo ini. Kita ingat sekali ini pendeta Denny ini. Oke, salam kenal lah semuanya. Iya. Salam untuk semuanya. Jadi terima kasih lah, makasih banyak boleh Baku dapat lewat pertemuannya yang ini. Jadi disuruh saksi dah. Jadi kalau saksi sebenarnya panjang ya, cerita banyak, tapi singkat cerita, singkat ya. Orang semua tahu ya, langsung dari peristiwa Kodo dengan nilai foto di Kodo kita salah satu lah di dalam ya. Jadi angkat cerita lama ini. Bukan. Jadi supaya ini DP terakhir, kasus terakhir. Kita lari ke Jakarta tahun 99 atau kasus orang Charles itu sebelum. Jadi Charles yang sebelum Kodo itu yang Kumontoy itu kan itu sama orang dua, sama tadi. Habis itu Charles tapi cucu saudara dia. Ya. Cuma orang sebuah kubage ya namanya beda ini tuh. Jadi setelah cara Tuhan kita lari Jakarta dah. Di Jakarta di sana baru aku dapat dengan ada hamba Tuhan orang rombokan lagi. Jadi di sana baru sadar ya, terbuka pikiran baru keluar. Ya. Jadi itulah kilas balik, titik balik bertobat sebenarnya. Jadi sama dengan Pak Pastor tadi bilang, kalau bilang Bapak pakai kita punya banyak. Mau kris, cincin semua ada. Di Tuhan lah, Tuhan panggil di bertobat tahun 2000. Tinggalkan semua, kemudian kuliah di Surabaya, kuliah teologi di Surabaya, selesai baru pelayanan. Di pelayanan sekarang kita pelayanan di ini, buka pelayanan perintisan Gereja Betel Injil Sepenuh di Medan. Ya. Kemudian sekarang pelayanan di Kementerian Sosial, kita melayani di Kementerian Sosial untuk mental religi Kristen, bagian rehab, ya rehabilitasi. Amin. Mantap. Kita pembimbing rohani sekaligus konselor di Kementerian Sosial bagian rehab ya untuk nafsa sampai sekarang ya, masih. Ya. Kemudian pelayanan di rumah sakit jiwa, ada rumah sakit jiwa, kita juga melayani situ dengan di rutan yang di lapas. Ya, jadi karena mantan dulu lah, kita mantan dulu begitu, jadi kita panggil dah ke pelayanan sampai sekarang masih rehab. Jadi inilah kita sebenarnya rindu untuk ada DP nama komunitas hamba-hamba Tuhan khususnya untuk Remboken ya, supaya sudah ada kita ini BDTR ada forum bantuan dan semua. Iyalah, nanti Tuhan kita lah, kasih terima masuk kasih. ya. Tuhan Ya silakan dengar, lanjut kesaksian. Jadi rindu karena satu, kita memang ada pulang kemarin Remboken Natal 2019 tahun baru 2020. Kita sempat kesaksian di GPDI, di loji. Oh, amin. Pak Raymond, Pak Pendeta Raymond Montolalu ya. Iya, itu bapaknya tadi, Pak Adrinya bapaknya. Tahu kan? Itu ada Pak Raymondnya ada. Iya, tapi ada kelas kok dia. Kita kenal dia tak kenal. Karena beda jurusan tuh, kita sadiki bengko dulu. Jadi tak kenal. Kalau Stephen itu tahu tuh, kenal itu. Ya jadi begitulah. Puji Tuhan ini ada wadah. Karena di Remboken so banyak yang mualaf. Sangat banyak. Ya, bukan hanya bapak pakai.
banyak yang mualaf masuk Islam. Jadi dalam hati terpanggil untuk jadi beban. Ya, selain keluarga, orang keluarga masing-masing kan, itu juga ya bebannya. Nah, jadi inilah puji Tuhan ada wadah yang Tuhan kasih, Tuhan buka ini untuk orang sama-sama berkumpul. Ya, biar ya orang-orang rembokan ya semakin banyak yang bertobat. Sekarang puji Tuhan lah. Kita pulang sebenarnya kalau masih kacau dan kodo kita tidak berani pulang. Komodola nanti kita di Leleko. Ada masih kenal Pak kita. Stanley ke tamang-tamang nanti dola Pak kita. Tapi puji Tuhan lah. Sekarang so aman. Hasil doa-doa ya orang so banyak yang bertobat, banyak yang nakal-nakal so bertobat, orang doa-doa so bagus dah sekarang. So aman. So lama hidup tidak pernah kita mandi di Paris. Baru Natali kita mandi di Paris. Baru so 20 tahun, maybe 30, 25 tahun tidak pernah mandi di Paris. Baru tahun 2019 lah kita pulang mandi di Paris. Puji Tuhan lah, banyaklah perubahan. Ya mungkin ini, ya nanti lagi kapan-kapan mau berbagi, bersaksi banyak hal tentang pelayanan dan saling menopang, mendukung lah di dalam pelayanan. Mungkin itu ya nanti kapan-kapan nanti panjang waktu. Terima kasih kesempatan Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Delby, Pak Stanley. Selamat bergabung di Baku Dapat Remboken. Terima kasih. Orang acaranya setiap Senin jam 6 sore. Siaran langsung setengah 7. Ya. Tapi waktu Jakarta. Ini kita semuanya dari seluruh Indonesia. Yang tinggal di Remboken cuma nggak ada orang nih, nggak ada yang dari Remboken. Denny Tinggogoy dari Palembang, Pak Ketua Heri Engka dari Palembang. Oh Jambi. Yang Palembang itu Pendeta Michael Engka. Lupa. Ini tambah lagi yang dari Medan. Wah, Bro Marcel Jakarta, Bro Stanley Cikarang, kita Bandung. Ada Pak Marcel sini, Pak Marcel Montola. Iya, Marcel Torondek. Silakan Pak Ketua. Pak Ketua. Marlon Mailangkai. Marlon Mailangkai di Medan. Dari Pak Iya, Ketua. Iya, itu kita pe Om. DP Maitua kita pe tante. Ya. Puji Tuhan. Deborah ini sama yang kita kenal Deborah ini. Ibu Gembala di Manado. Ibu Gembala di Manado dia. Iya, kita masih ingat sama ada Pak Ingat. Malam. Ya, puji Tuhan, selamat malam semua ya. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mohon maaf tadi pas baru mau mulai doa, internet di tempat kami error. Jadi sampai di masih kesaksian dari Bro Stanley Wawor itu masih error. Nah ini setelah saya coba pakai HP untuk pakai kuota di HP, dia muncul gitu. Jadi saya sambungkan ke laptop. Nah jadi mohon maaf tadi saya tidak sempat dengar doanya karena pas baru mau mulai doa sudah error itu. Sehingga mati-mati, enggak kedengaran suaranya. Jadi mohon maaf. Tapi saya berterima kasih kepada teman-teman semua, dan terutama kepada yang sudah melayani malam hari ini, melayani firman Tuhan sungguh sangat luar biasa. Saya merasa diberkati Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya apa yang sudah disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tadi ya puji Tuhan, ini sangat-sangat menyentuh kita, di mana kita boleh menyerahkan hidup kita untuk bisa melayani. Terima kasih Pastor Adri Montolalu, ya Pastor Adri Montolalu, beliau melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah di Tomohon Ranu Tongkor, ya. Di Tomohon Tongkor ya. Puji Tuhan malam hari ini bisa berbagi dengan kita ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Memang di BDTR ini kalau ada yang melayani memang terus terang tidak ada PK. Itu persembahan kasihnya dari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah,
sekali lagi terima kasih banyak Pastor TK-nya Adri. 3M, Pak. Terlalu ya, puji Tuhan. Upah besar di surga. Kemudian Ibu Vera juga sudah melayani 3M, pujian. makasih. Ya. Ibu Vera sudah melayani pujian ya. Perlu diketahui Ibu Vera ini adalah beliau memegang bendahara kita di BDTR ya. Beliau juga yang mengelola link-link Zoom ini. Jadi beliau yang mengatur semua, baik online kita di Facebook, beliau yang mengatur semua. Saat ini kita masih online ya. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur karena Ibu Vera ini terbeban untuk mendedikasikan tugas ini kepada BDTR. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ya, Persatukan semua orang Rembukan. Teman-teman semua yang sudah bersaksi berdoa malam hari ini ya, Pastor Denny Tinggogoy dari Jambi, ya, ada Ibu Deborah dari Manado, ya puji Tuhan kita bersyukur ya. Bruce Stanley War dari Jember ini saya baru kenal, puji Tuhan ya. Selamat datang, selamat bergabung Bruce Stanley War. Juga tadi Pak Delby Lumentut dari Medan ya, puji Tuhan. Selamat bergabung dan percaya doa-doa kita. Jadi BDTR ini berdiri cuma karena punya visi untuk Remboken kita diberkati Tuhan. Jadi kita ingin supaya Remboken, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Remboken melihat keadaan, situasi, kondisi di Remboken. Kita mau supaya Remboken dilawat Tuhan. Amin. Pak Ketua ke-mute. Saya percaya melalui doa-doa kita pasti Tuhan akan tolong melawat Remboken tercinta. Ya, itulah sebabnya saya selalu mengajak kepada teman-teman yang tempat kelahirannya asalnya dari Remboken, mari kita sama-sama berdoa bersama-sama di wadah BDTR ini. Ini BDTR artinya baku dapat atau Remboken. Ya, jadi kepada Bro Delby dan Bro Stanley, selamat datang dan selamat bergabung. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vera, kita setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin jam 18 waktu Indonesia bagian Barat sudah dibuka link Zoom-nya. Jadi silakan bergabung dan kita bisa sama-sama berdoa. Ya puji Tuhan dan Tuhan Yesus berkati kita semua malam hari ini. Minggu depan, yaitu adalah minggu pertama awal di bulan Maret, itu kita akan dilayani oleh Pastor Denny Tinggogoy ya. Jadi tanggal 1, karena hari Minggu itu tanggal 28, tanggal 1 itu hari Senin, bulan Maret, bulan 3 itu akan dilayani oleh Pastor Denny Tinggogoy dari Muara Bungo, Jambi. Beliau ada di sini, puji Tuhan beliau bisa mengikuti malam hari ini dan beliau juga nanti sebagai ketua panitia pelaksana untuk rencana misi Keremboken atau pelayanan Keremboken. Ya, jadi beliau adalah ketuanya dan ada beberapa teman panitia yang sudah mungkin dibentuk oleh ketua dalam rangka kita untuk bermisi ke Remboken ya, melayani Remboken tanah tercinta pada tahun yang akan datang. Jadi Januari dari Desember sampai Januari, Desember tahun ini 2021 dan Januari. Jadi di antara itu kita melayani di sana. Jadi rencana nanti ada pelayanan seminar dan kemudian KKR. Ini Pastor Denny Tinggogoy, dia yang menjadi ketua dan biarlah kita doakan supaya rencana ini bisa berlanjut. Nanti setelah ini saya mau serahkan kepada Pastor Denny untuk menyampaikan rencana gambaran kita rencana pelayanan ke sana. Ya, karena di sini saya belum tahu apakah Pastor Denny sudah membentuk beberapa panitia dan kemudian ini nanti disampaikan langsung oleh Pak Ketua Panitianya. Pak Ketua, sebaiknya dimatikan dulu siaran langsung. Oh iya, maaf, sorry. Siaran langsung, ini kan lagi recording, saya matikan dulu ya recordingnya.